Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pengantar modul akurasi bersama saya Gina Octavia. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih mendalam mengenai apa itu jurnal umum. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu jurnal umum? Jadi, jurnal umum merupakan suatu catatan sistematis dan kronologis atas suatu transaksi-transaksi finansial yang menyebabkan pendebitan dan pengkreditan akun dengan jumlahnya masing-masing dan disertai dengan keterangan dari transaksi tersebut. Jurnal umum juga bisa disebut sebagai catatan pertama dari perusahaan. Kenapa begitu? Karena siklus akuntansi dimulai dari jurnal umum. Jadi, pada awalnya kita memiliki bukti transaksi, teman-teman. Nah, dari bukti transaksi tersebut, kita catatlah dalam jurnal umum. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa jurnal umum merupakan first entry atau catatan pertama bagi perusahaan. Selanjutnya kita akan memahami juga apa saja fungsi dari jurnal umum. Ada 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi analisa, yaitu menganalisa dari penggolongan akun, apakah dia masuk akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, ataupun beban. Fungsi kedua yaitu fungsi mencatat. Tentu saja, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi secara lengkap dengan format yang telah disediakan. Fungsi ketiga yaitu fungsi historis, artinya jurnal umum dicatat sesuai dengan tanggal dari terjadinya transaksi tersebut. Yang keempat adalah fungsi instruksi, artinya jurnal umum merupakan suatu perintah atau petunjuk yang digunakan sebagai data untuk dimasukkan ke dalam buku besar. Fungsi yang kelima atau yang terakhir adalah fungsi informatif, artinya jurnal umum memberikan informasi mengenai transaksi serta memberikan informasi dari kenaikan atau penurunan dari saldo akun tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai komponen apa saja yang ada pada jurnal umum. Komponen yang pertama yaitu adalah judul. Judul sendiri dapat diisi dengan nama perusahaan, keterangan jurnal umum, dan bawahnya kita isi dengan periode. Jadi untuk jurnal umum kan biasanya dibuat secara bulanan, jadi bisa ditulis untuk bulan apa, misalkan bulan Mei tahun 2023, seperti itu. Komponen selanjutnya adalah komponen tanggal. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jurnal umum harus dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Komponen ketiga adalah komponen keterangan. Pada jurnal umum, teman-teman bisa menambahkan nama dari akun tersebut. Jadi dari transaksi itu, akun apa yang sekiranya tepat. Kolom berikutnya atau komponen berikutnya adalah komponen referensi. Pada kolom ini, teman-teman bisa mengisikan nomor dari akun-akun tersebut. Dan komponen yang terakhir adalah komponen debit atau kredit. Nah, pada kolom ini teman-teman bisa menuliskan nominal sesuai dari saldo normal akun. Jadi contohnya kita bisa ambil dari akun kas. Akun kas sendiri kan merupakan salah satu bentuk dari aset ya. Dia kelompoknya aset. Maka kalau aset itu saldo normalnya adalah debit. Sehingga kalau ada penambahan pada kas, nanti kita tuliskan di debit. Sebaliknya kalau ada pengurangan kita tuliskan di kredit. Selanjutnya kita juga akan belajar tahapan-tahapan apa saja ketika kita ingin mengisi jurnal umum. Tahapan yang pertama yaitu adalah memastikan kalau kita sudah memiliki bukti transaksi. Tahapan kedua yang penting yaitu kita mengisi informasi waktunya. Informasi itu meliputi tanggal, bulan, dan juga tahun. Tahapan ketiga kita akan menuliskan nama akun pada kolom keterangannya. Nama akunnya tentu harus disesuaikan dengan transaksinya. Kalau misalkan transaksinya pembayaran gaji, berarti akunnya adalah beban gaji dan kas. Kalau misalkan transaksinya pembelian perlengkapan, berarti akunnya adalah debit perlengkapan, kreditnya adalah kas. Seperti itu. Tahapan berikutnya adalah mengisi keterangan pada transaksi yang bersangkutan. Nah, untuk tahapan ini sebenarnya bersifat opsional tergantung dari akuntan. Sekiranya dibutuhkan dapat dilakukan, tapi jika dari akunnya saja sudah dapat ditebak transaksi apa, maka sekiranya tidak perlu untuk dilakukan. Referensi diisi dengan nomor akun. Nah, untuk memudahkan
ketika untuk tahapan selanjutnya setelah kita buat jurnal, kan kita juga buat buku besar ya. Tahapan kelima yaitu mengisi kolom referensi. Kolom referensi diisi dengan nomor akun. Nomor ini bisa kita isikan ketika kita sudah ingin untuk memposting jurnal tersebut ke dalam buku besar. Jadi dapat digunakan sebagai indikasi kalau kita sudah memposting transaksi pada tanggal tersebut. Tahapan keenam adalah memberikan halaman pada setiap jurnal. Karena kalau kita melihat dari situasi sebenarnya, kan tidak mungkin kalau dalam 1 bulan transaksinya itu sedikit, apalagi kalau perusahaan besar. Maka kemungkinan besarnya transaksi pada jurnal itu tidak sedikit dan jurnalnya akan berlembar-lembar, sehingga kita perlu memberikan halaman pada setiap jurnal tersebut agar lebih mudah untuk mengidentifikasi urutannya. Seperti itu. Dan tahapan yang terakhir adalah menjumlahkan kolom debit dan kredit dari jurnal umum tersebut untuk memastikan tidak ada kesalahan pencatatan. Nah, pada slide ini kita telah menampilkan bagaimana contoh dari pengerjaan jurnal umum. Kita mulai dari tahapan pertama. Jadi pada transaksi di slide ini itu menjelaskan mengenai transaksi pembelian perlengkapan. Nah, di sini sudah ada formnya ya teman-teman, dan kita langsung saja ke tahapan pertama yaitu menuliskan tanggal dari transaksi, yaitu tanggal 3 November. Lalu tahapan kedua kita menuliskan nama akun apa yang sekiranya sesuai dengan transaksi ini. Karena transaksinya adalah pembelian perlengkapan atau inventaris, maka kita mengisikan di debitnya adalah akun perlengkapan dan di kreditnya adalah akun kas. Kenapa kas? Karena pembeliannya secara tunai. Di tahapan ketiga, selanjutnya kita mengisikan nomor akun di kolom referensi. Dan di tahapan keempat, kita mengisikan nominal. Nominalnya yaitu harus sama ya, baik di debit atau kreditnya harus balance. Itulah penjelasan mengenai materi jurnal umum. Selanjutnya teman-teman dapat mempelajari kembali modul yang telah kami berikan. Setelah itu teman-teman juga bisa mulai mengerjakan soal Excel yang telah ada pada website. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.